Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Gimana kabarnya? Sehat walafiat kan? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengabsen sebentar ya. Rizky Agung, Anissa Amalia, Nur Apriana, Fatima Jahara, Sefti Herawati Pohan, Tamara Sari, Tiara Ananda, Nesa Audria, Simon Citro, Hermanto Pak Pahan, Josa Aldin. Berarti hadir semua ya. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita akan membahas mengenai menggambar flora. Sebelum itu, ada yang masih ingat nggak apa pelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Nah, benar. Minggu lalu kita membahas mengenai menggambar fauna. Pada minggu ini kita akan membahas mengenai menggambar flora. Menggambar flora. Dalam menggambar flora terdapat 6 bagian yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama ada pengertian menggambar, kedua menggambar flora, yang ketiga unsur-unsur menggambar flora, keempat prinsip dalam menggambar flora, yang kelima teknik menggambar flora, yang keenam prosedur dalam menggambar flora. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian menggambar. Pengertian menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imaji atau gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik guratan dan alat gambar yang beraneka ragam, atau bisa dikatakan menuangkan hasil imajinasi pada media dua dimensi melalui goresan atau teknik coretan dengan menggunakan berbagai teknik dan juga alat. Selanjutnya ada menggambar flora. Nah, selanjutnya ada menggambar flora. Menggambar flora adalah gambar yang menjadikan tanaman atau tumbuhan sebagai objek gambar. Beraneka macam flora yang tumbuh subur di negara kita ini sering dijadikan sebagai objek gambar yang cukup menarik. Menggambar jenis flora atau tanaman dikelompokkan ke dalam beberapa jenis seperti menggambar bunga, ada juga menggambar pohon, dan juga menggambar rumput dan segala macam yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga ada unsur-unsur menggambar flora. Terdapat unsur-unsur dalam menggambar flora yaitu seperti titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan juga gelap terang. Ini merupakan unsur seni rupa yang menjadikan dasar dari pembuatan atau pengerjaan sebuah karya. Yang keempat ada prinsip dalam menggambar flora. Adapun prinsip dalam menggambar flora, yang pertama ada komposisi, di mana komposisi adalah susunan atau tata letak suatu objek gambar. Yang kedua ada proporsi. Proporsi adalah perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lain atau bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Yang ketiga ada pencahayaan. Objek akan tampak oleh penglihatan jika terkena cahaya. Untuk menentukan bagian objek yang terkena cahaya digambar terang, sedangkan bagian objek yang tidak terkena cahaya digambar gelap, atau ini bisa juga disebut dengan gelap terang ya, untuk menentukan gelap terangnya. Selanjutnya yang kelima ada perspektif. Perspektif adalah prinsip menggambar yang berpedoman pada kesan pandangan mata. Dua benda yang berukuran sama apabila berbeda letaknya, dekat atau jauh, maka akan digambar secara berbeda. Berarti ini tentang mengenai sudut pandang mata seseorang. Bagaimana kita memandang objek yang akan kita gambar, seperti itu. Yang kelima ada teknik-teknik dalam menggambar flora. Yang pertama ada teknik pointillis.
Teknik pointillist dilakukan dengan membuat titik-titik kecil pada bidang datar seperti kanvas atau kertas gambar. Titik yang dibuat ini dilakukan secara berulang sehingga membentuk hasil gambar atau objek yang diinginkan. Lihat contoh gambar yang sudah Ibu terapkan di PowerPoint kita ini. Dari bentuk titik-titik kecil sehingga dia yang secara berulang dapat menghasilkan suatu objek yang sangat indah. Yang kedua ada teknik arsir. Nah, teknik arsir ini berupa gambar yang dihasilkan oleh goresan-goresan garis menyilang ataupun sejajar. Lihat contoh gambarnya. Mungkin untuk teknik arsir ini sudah familiar ya, mungkin bagi kita semua. Sudah kita coba juga dari semester yang lalu. Dari garis-garis, dari goresan-goresan garis pensil ya. Baik menyilang ataupun sejajar yang dilakukan secara berulang-ulang hingga menghasilkan kesan yang sangat menarik pada gambar yang kita gambar gitu. Yang ketiga ada teknik blok atau siluet, menggambar dengan cara membubuhkan dan memenuhi objek dengan satu warna, atau bisa dikatakan dengan cara memblok pada benda atau positif, ataupun memblok latar belakangnya negatif dengan satu warna. Nah, seperti contoh pada gambar warnanya hitam putih kan, mungkin maksudnya dengan teknik blok ini objek yang kita gambar itu bisa dikatakan warna yang positif. Jadi dengan hanya memblok satu warna saja, misalnya warna hitam. Nah, seperti itu. Hanya hitam, sedangkan latar belakangnya itu dikatakan negatif dengan memblok juga dengan satu warna yang berbeda dengan objek yang kita buat gitu. Nah, seperti ini, berbeda kan, hitam dan juga putih. Yang keempat ada teknik Dussel. Teknik Dussel sering disebut juga teknik gosok. Biasanya objek yang digambar diberi warna kemudian digosok dengan jari tangan atau juga dengan sebuah kapas. Jadi setiap kita selesai menggambar, nanti kita kasih dia warna di bagian objeknya itu, lalu kita gosok pakai jari kita atau juga kapas sehingga dia kesannya memberi kesan yang lebih halus. Nah, seperti contoh gambar tersebut. Dapat dilihat kan anak-anak ibu sekalian? Yang kelima ada teknik akuarel. Teknik gambar akuarel adalah suatu macam cara menggambar bentuk atau metode yang menggunakan media cat air dengan teknik sapuan warna yang tipis sehingga bisa kelihatan seperti transparan ataupun tembus pandang. Nah, untuk teknik akuarel ini dia kesannya lebih transparan ya, tipis dia. Lebih banyak air yang digunakan dalam cat air tersebut. Jadi kesannya ketika kita memberi satu warna dan mencampur dengan warna lain, dia menghasilkan warna yang baru atau warna yang berbeda seperti itu. Dia tidak tebal dia. Yang keenam ada teknik plakat. Teknik gambar plakat adalah kebalikan dari teknik gambar akuarel yang tadi ya, yaitu suatu cara atau metode dalam menggambar dengan sapuan warna yang tebal untuk menciptakan hasil yang pekat dan menutup dengan memakai bahan cat poster atau juga bisa menggunakan bahan yang lainnya. Nah, teknik plakat ini kebalikan dari teknik akuarel yang tadi. Ketika teknik akuarel dia dengan sapuan yang tipis, nah teknik plakat ini dia sapuannya tebal. Jadi ketika kita mewarnai suatu objek dengan teknik plakat, dia kesannya menutupi warna yang sebelumnya. Ketika tadi kan teknik akuarel, kalau ditambahkan warna yang lain, dia menghasilkan warna yang berbeda atau warna yang baru. Nah, untuk teknik plakat ini ketika kita menambahkan warna yang sudah ada dengan warna yang lainnya, maka warna yang sebelumnya akan tertutupi dengan warna yang baru. Jadi dia kesannya lebih tebal ya untuk teknik plakat tersebut. Seperti contohnya ini kan lebih jelas dia warna, lebih terang daripada teknik akuarel yang tadi. Selanjutnya adapun prosedur dalam menggambar flora. Adapun prosedur dalam menggambar flora yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan kita gambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek yang akan kita gambar. Yang ketiga, menyusun dan atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan warna serta dimensi gelap terang kepada objek yang akan kita gambar di dalam bidang gambar. Yang kelima, memberi kesan untuk latar belakang atau backgroundnya. Nah, itulah prosedur dalam menggambar flora. Tambahan ibu akan memberi ini dia beberapa contoh ya menggambar flora. Yang pertama itu dengan teknik arsir. Nah, untuk gambar yang kedua teknik pointillist dia, pointillistnya berwarna. Nah, ini yang ketiga ada teknik plakat.
Nah, seperti itu. Yang keempat, teknik Dussel ya. Sapunya ini dia contoh-contohnya. Bagaimana anak-anak ibu sekalian, sudah paham mengenai materi kita ini, yaitu menggambar flora? Atau ada yang belum paham, bisa ditanyakan dengan ibu, atau mungkin ada yang ada penjelasan saja mungkin kurang dimengerti atau kurang jelas, ibu sampaikan, bisa ditanyakan. Apakah ada yang bertanya? Oh, sudah paham semua? Wah, alhamdulillah kalau begitu. Kalau sudah paham, mungkin cukup sampai sini materi kita ya pada pagi hari ini. Adapun kesimpulan dalam pembahasan kita itu yaitu menggambar adalah sebuah proses menuangkan objek yang diamati baik secara langsung maupun tidak langsung ke dalam bidang gambar. Salah satu objek yang akan kita gambar yaitu flora, di mana menggambarkan flora dengan menjadikan tanaman atau tumbuhan sebagai objek dalam menggambar. Nah, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami, dimengerti, dan diterima dengan baik dan diikuti dengan baik juga. Oh ya, untuk minggu depan sudah bisa kita membawa alat-alat menggambar ya, baik itu pensil warna, krayon, ataupun cat poster, ataupun cat air, segala macamnya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya.